Para bapak dan ibu dan saudara-saudara sekalian, ada seorang yang mau mencari kebijaksanaan, pergi kepada seorang raja yang memang terkenal bijaksana, tapi tegas. Jadi anak muda ini bertanya kepada raja, bagaimana sebenarnya cara mengatasi cobaan? Oh, heran juga raja itu, hebat juga pertanyaanmu. Cara mengatasi cobaan. Dan raja itu tidak menerangkan apa-apa, cuma dia menyuruh hambanya, coba ambil cawan, isi minyak penuh. Oke. Sekarang kau harus membawa cawan ini dari sebelah timur kota sampai ke sebelah barat. Dan tak satu tetes pun bisa tumpah. Kalau tumpah, maka engkau kepalamu akan dipenggal. Dan dua orang serdadu akan mengapit engkau dan melihat kalau tumpah sedikit pun, kau akan mati. Wah, terkejut anak muda ini, mampuslah. Tapi udah nasi sudah jadi bubur, maka diikutinya lah. Betul-betul dibawanya lah cawan ini dengan penuh keyakinan dan konsentrasi. Dan ada serdadu, sialnya pula pas hari pekan, sehingga banyak orang di pasar itu harus dilewatinya. Dan akhirnya beberapa lama memang berhasil, satu tetes pun tidak jatuh. Dan dibawalah kepada raja, berhasil. Oke, sekarang bagaimana kau buat rupanya? Saya betul konsentrasi. Apa tidak ada yang mengenal kau selama kau berjalan? Teman-temanmu semua di situ. Tak tahu. Masa? Tak tahu kau bahwa ada yang menyapa kau dan seterusnya dan seterusnya. Begitu banyak orang. Saya rasa pasti ada yang mengenal saya. Tapi konsentrasi saya kepada ini membuat saya melupakan semuanya. Hanya ini yang kulihat dan itulah. Oke, itulah caranya mengatasi cobaan. Udah pulanglah kau, katanya kan. Pada hari ini para bapak dan ibu dan saudara sekalian, sebenarnya para rasul yang tadi kita dengarkan, ada yang takut, ada yang bagaimana ya, waktu mulai ada gelombang dan Yesus berjalan di atas air. Ada dua kelompok rasul, atau memang satu kelompok yang paling besar hanya Petrus, yang lainnya kelompok yang ketakutan dan tetap ingin berada di perahu itu. Petrus sebenarnya kalau sama besarnya perahu yang dulu dengan yang sekarang kalau di Danau Genesaret ya, ngeri juga itu, karena cukup besar kapalnya dan harus masuk dan berjalan di atas air. Sebenarnya memang Petrus ada, ya mungkin karena dia ini batu karang yang dipilih oleh Tuhan ya. Dan Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air. Dan Yesus mengatakan, datanglah. Itu aja kata-katanya kan, datanglah. Maka Petrus keluar dari perahu yang aman itu, berjalan di atas air yang memang sama sekali tidak aman. Dan sialnya, ketika ada gelombang, mulai dia ragu. Dan memang kadang-kadang kalau kita tidak teguh berjalan dan memang kita lupa bahwa situ ada Yesus, kita bisa melihat Yesus itu lain, tidak penolong. Dan akhirnya bisa kita tenggelam. Dan bisa kita tidak mengerti siapa sebenarnya yang sudah mengatakan tadi, datanglah. Siapa yang mengatakan datanglah? Sebenarnya Yesus. Tapi ketika dalam perjalanan hidup kita, ada gelombang-gelombang riak-riak atau apalah itu, bisa kita tidak mengerti dan tidak tahu siapa sebenarnya yang bersama dengan kita itu. Dan memang para bapak dan ibu dan saudara sekalian, kitalah sekarang ya dalam kehidupan ini.
Beranikah kita keluar berjalan ketika dipanggil oleh Yesus? Datanglah. Entah untuk berdamai atau untuk membantu orang, atau untuk menjadi rajin, atau untuk menjadi jujur. Dan semua itu ya sebenarnya datanglah. Memang kalau kita bertindak jujur umpamanya, akan ada riak-riak gelombang yang menggoda dan seterusnya dan seterusnya. Atau kalau kita mau rajin akan ada kemalasan-kemalasan yang datang. Dan disitulah kita akhirnya tidak mengerti siapakah sebenarnya yang mendampingi aku. Kita bisa jatuh, bisa kita tenggelam. Dan banyak akhirnya orang yang tidak berani, akhirnya seperti rasul-rasul lain, mereka aman di perahu. Sekarang para bapak dan ibu kita sebagai orang Katolik dalam masa pandemi ini, di manakah kita? Mungkin secara institusi jangan-jangan kita mencari aman di dalam perahu kita. Kita jaga-jaga perahu ini, udahlah. Ketika Yesus mengatakan datanglah bantu orang, enggaklah, nanti jatuh pula aku dan seterusnya. Atau di keluarga kita atau bagaimanakah? Pada hari ini ingatlah ketika Yesus mengatakan datanglah, maka sarana apapun akan disediakan agar kita aman berjalan di atas air itu. Jangan bimbang. Tapi memang untuk mengatasi kebimbangan itu seperti anak muda tadi, berkonsentrasilah, selalulah ingat aku bersama Yesus sekarang. Entah keluargaku terombang-ambing, entah hampir terhempas, tapi aku bersama Yesus sekarang. Entah percobaan apapun yang datang, kita akhirnya mengatakan ini konsentrasi seperti anak muda tadi, maka kita akan selamat. Amin.